wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 6, Saudara Direktur Utama Adikarya beserta seluruh para direksi yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertanyaan pertama yang saya mohon interaktif, apakah Adikarya sekarang hanya kontraktor atau kontraktor only atau dengan investasi, Pak? Investor juga? Investor dan kontraktor. Nah, sejauh mana kemampuan sebagai kontraktor dan investor bagi Adikarya dalam perspektif ke depan? Ini saya ingin tahu karena ada banyak informasi yang saya dapat terima bahwa setelah menjadi investor, apalagi penugasan, kemudian karya-karya ini menjadi rugi, menjadi agak sulit cash flow-nya karena punya beban terhadap bunga, pendapatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saya mohon informasi itu pertama, nanti dijawab saja Pak Antus. Kalau memang lebih baik kembali ke hitohnya dulu, hitohnya karya-karya ini kan sebagai kontraktor gitu. Ya sebagai kontraktor saja. Kalau sebagai kontraktor kan pasti untung. Kan ada hitung-hitungannya. Pasti untung lah, kecuali mungkin terjadi force majeure yang itu pun ada asuransinya, ada bondnya di situ. Bid bondnya ada. Nah, sehingga kalau kemudian bahwa penugasan sebagai investor terhadap ruas-ruas tertentu, misalkan jalan tol, terhadap ruas Sumatera, terhadap jembatan yang masa payback periodnya terlalu jauh, tetapi kemudian beban operasionalnya terlalu tinggi, menurut saya ini disampaikan saja, sehingga kita juga bisa membuat kalkulasi bahwa kalau terhadap proyek-proyek yang memang penugasan dan kemudian ditugaskan juga sebagai investor di situ karena harus pinjam uang ke bank atau ke pihak ketiga, tentu kita juga bisa mendorong agar penyertaan modal negara itu sebagai modal dasar yang cukup, jangan pula diberikan 2 triliun. Ini 2 triliun untuk mana aja, Pak? Dan saya jawab langsung. Ya, silakan. Jadi 1,4 itu untuk setoran modal ke Jogja, Solo, NJ. Bawean. Kemudian 390 itu untuk Jogja Bawen. Oh. Jadi untuk jalan tol yang nyambung ke Bawen, Pak. Kalau yang Sigli Aceh? Banda Aceh Sigli itu hanya kontraktor, Pak. Hanya kontraktor. Ya, oke. Kontraktor. Nah, ini yang harus dikalkulasi betul, sehingga kalau dengan 2 triliun tidak mampu untuk bisa memenuhi kemampuan korporasi menjadi baik dalam performance keuangannya, lebih baik ya minta tambahan PMN gitu. Enggak salah menurut saya, enggak berdosa kalau karya-karya yang ditugasi oleh negara harus melakukan tawar-menawar gitu. Kan wajar lah kalau misalkan masa mengerjakan proyek kemudian menjadi rugi gitu kan. Kan harus dihitung LHR-nya berapa, kemampuan pendapatannya berapa. Kalau dengan 2 triliun kurang, harus minimalnya 4 triliun, ya 4 triliun dong. Kalau ada masih baru 2 triliun di tahun 2022, ya 2 triliunnya harus disediakan berikutnya misalkan. Kan begitu, yang namanya penugasan, ya namanya penugasan ya harus dengan budgetnya, dengan biayanya, sehingga ini bisa membawa BUMN lebih sehat. Jangan kemudian BUMN tergiring oleh penugasan tetapi terjerumus kepada hutang yang begitu mendalam. Nah, kalau sudah berhutang, apalagi hutangnya dalam bentuk US dollar, dengan situasi saat ini kan semakin kalang kabut gitu. Rupiahnya anjlok, dolarnya menguat, proyeknya tidak ekonomis, ya wassalam bagi korporasi. Nah, sehingga mohon nanti
penjelasan Pak Antus lebih rinci bagaimana situasinya sehingga kita juga bisa mengambil sikap. Ya bila mana perlu catatan rapat ataupun kesimpulan, ya kita bisa mendorong untuk menambah kemampuan keuangan adikarya supaya tidak rugi. Kalau rugi banyak kerugiannya. Korporasi keuangannya menurun, ekspansinya akan menurun karena pembiayaan pihak ketiga pun akan mengurangi tingkat kepercayaannya. Pada sisi lain juga bagi negara tidak ada dividennya. Jadi kalau penugasan negara sudah mengeluarkan uang, tetapi dalam jangka yang terlalu panjang, kita pun belum bisa untuk mendapatkan income yang cukup. Ini yang menurut saya akan merugikan berbagai pihak, termasuk ya negara itu sendiri. Gitu. Yang kedua, kalau melihat dari performance keuangannya, di tahun 2017, 18, 19 itu tinggi itu Pak Pantus ya. Kemudian turun di tahun 2020, 2021 turun. Ini penyebabnya apa ini? Ya. Kalau melihat dari ekuitas, dari pendapatan, dari laba bersih, bahkan pada tahun 2020 mungkin ini karena pandemi COVID 2020, 2021 ini kan laba bersihnya anjlok gitu ya. Meskipun dari pendapatannya relatif, menurut saya relatif gitu ya. Misalkan dari laba bersih 665 di tahun 2019, tapi 2020-nya hanya tinggal 23,7 miliar. 23,7 miliar. Nah, kalau di dalam pendapatannya tahun 2019 masih 15,3 miliar, 15,3 triliun, kemudian 2020 10,8 triliun, naik 2021 menjadi 11,5 triliun. Ini ada perbedaan lah, ada perbedaan antara ekuitas, proyeksi terhadap pendapatan, dan terhadap laba bersih. Nanti mohon saya diterangkan itu ya. Kemudian untuk PMN, karena ini penugasan, saya mendukung penuh Pantus ya. Bahkan saya mohon perhitungan jika memang masih penugasan ini hanya akan membebani terhadap kinerja perusahaan, sampaikan saja dan saya rasional lah untuk bisa memberi dukungan ya, secara pribadi maupun praksi saya, karena rasionalitas ini penting agar bisa menjaga seluruhnya gitu. Kemudian untuk right issue, ya tentu right issue ini membantu keterbukaan sebetulnya. Semakin banyak pemilik saham, semakin terbuka, semakin akuntabel gitu ya. Dan selama bahwa right issue ini memberikan keuntungan kepada korporasi, dan karena sejak tahun 60 lahir Adikarya ini sudah memiliki perjalanan yang panjang sebagai perusahaan negara, mayoritas tetap harus dikuasai oleh negara. Kemudian untuk jalan tol Bawen Solo Yogyakarta kapan Pak selesainya? Selama itu belum selesai, sepertinya lewat darat lebih enak daripada kalau dari Jogja ke Kulon Progo harus menempuh jarak waktu antara 1 sampai 2 jam gitu. Kalau pakai forwarder ya 1 jam. Kalau mau nyetir tanpa pengawalan ya bisa 1,5 sampai 2 jam. Dan itu menurut saya rata-rata ya seperti itu, sudah dicoba beberapa kali gitu. Lebih enak orang kabupaten apa namanya? Pak Agus Bastian itu apa kabupaten? Kulon Progo itu lebih dekatnya kemana tuh Pak Sigit ya? Ke Pak Sigit orang Bali, orang sana, orang Jogja. Lebih dekatnya tuh kemana kabupaten? Purworejo. Nah, lebih enak orang Purworejo sebetulnya ke situ. Hanya 20 menit sampai. Gitu, dari Purworejo ke bandara itu hanya 15 sampai 20 menit sudah sampai. Nah, sehingga menurut saya ini kapan selesainya, dan ini harus diumumkan ke publik supaya ada optimisme, bandara tidak rugi terus. Dan kalau kemudian
masyarakat luas tidak mengetahui bahwa sesungguhnya sedang dibangun tol untuk aksesibilitas ke Kulon Progo, ya Angkasa Pura 2 akan rugi terus di situ gitu. Satu ya, Angkasa Pura 1 akan rugi terus dan rugi terus karena penumpangnya semakin berkurang, mereka lebih mengakses ke Solo sekarang, lebih mengakses ke Solo, ke Semarang yang jalannya mungkin lebih gampang. Itu aja Pantus, dan mudah-mudahan Adikarya tetap berkarya dan menghasilkan laba bagi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.